Manusia retro itu kan juga orang yang nggak bisa kompromi dengan perbedaan kan Gus. Jadi kayak semuanya tuh inginnya sama dengan dirinya gitu loh. Itu kan ada unsur egois di situ kan. Nah itu kalau di situ bagaimana kita dalam masyarakat ya Gus, kita nggak egois gitu loh. Jadi seharusnya semua saling tahu diri, sadar diri ya, tahu posisi. Zaman sudah maju, semua apa-apa sudah bisa di HP. Etika atau sopan santun sudah mulai berkurang, Gus. Seolah-olah itu hari ini sifat individualistik itu sudah mulai mengakar lah. Kesadaran kita sebenarnya ya. Jadi bagaimana nguri-nguri ya, bagaimana melestarikan budaya, mungkin adat, semisal tadi ya sambatan, atau mungkin unggah-ungguh, mungkin dalam bertutur sapa ya pakai kromo inggil dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-178. Seperti biasa, pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dari Anis. Mas Aldi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Nah, Aldi. ini ada siapa ini Mas Anis? Ini tamu kita. Ini udah lama nggak ketemu Gus ya. Ini kita ketemu lagi di acara ngopi Gus ya. Temu kangen. Nah, beliau adalah Gus Akrom dari mana Gus? Meranggen Demak, Meranggen Jawa Demak, Jawa Tengah. Nah, Gus Akrom juga pengasuh pondok pesantren Darus Saadah Meranggen nggih. Meranggen. Nah, Mas Aldi, tamu kita dari jauh-jauh dari Meranggen. Kira-kira mau bahas apa Mas Aldi? Nah, ini kita akan membahas tema yang agak gaul dikit Mas Anis. Oh, agak gaul. Apa itu Mas? Ini tentang manusia red flag Mas Anis. Apa itu Mas Aldi? Jadi red flag itu kayak kalau bahasa Indonesianya kan bendera merah kan guys. Nah, bendera merah itu menandakan suatu tanda bahaya gitu Mas Anis. Oh, manusia yang bahaya gitu maksudnya? Ya, maksudnya manusia yang dia melakukan sesuatu yang seakan-akan itu di dalam norma kita tuh tidak layak gitu loh untuk dilakukan. Nah, itu tidak layak itu ya? Ya kita nggak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat gitu loh. Terutama kita di Indonesia gitu. Manusia red flag gitu kan? Itu beda atau sama? Gimana Mas Anis? Red flag sama red flag? Oh, red flag itu kan kalau orang tanding pertarungan itu kan red flag gitu berarti. Ya itu kayak teman saya Subkan itu kan juga silat itu refleksnya bagus itu. Karena terbiasa mungkin ya, sering latihan. Tapi gitu beda ini Mas, ini red flag itu bendera merah maksudnya bahasa. Mungkin kalau red flag itu dari segi mentalitas, tapi kalau red flag itu kan dari fisik gitu ya. Iya, dari psikomotorik kan kalau red flag itu kan. Nah ini gimana Gus, tentang apa ya tadi red flag? Orang yang tidak melakukan sesuatu yang tidak layak. Karena gini Gus, kejadian ini kan banyak sekali berita-berita yang mohon maaf itu kan sangat memprihatinkan. Ada yang kemarin itu seorang istri membakar suami gara-gara sesuatu lah. Kemudian ada juga pengusaha rental Mas Adi ya? Iya. Itu juga dibunuh. Ini kan seolah-olah kok memprihatinkan itu kan Gus. Kira-kira itu apa Gus kira-kira masalahnya itu Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada host Mas Anis, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan co-host Mas Aldi, sehat walafiat. Ini sehat terus Gus, kan selalu ceria dan badannya nggak turun-turun ini ya. Bahaya kalau sehat terus.
Kayak Fir'aun. Ya. Dan semua kru serta pemirsa MAJT TV dan pendengar Radio Dais serta seluruh penonton mungkin pada kali ini kita akan membahas tentang manusia red flag gitu ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari mungkin sebutannya saja sudah menegangkan. Jadi manusia yang sangar gitu ya, membawa bendera merah. Kalau Mas Aldi ini baju merah tidak masalah, merahnya merah hati, hatinya kalem ya. Kemudian untuk red flag itu sendiri, itu sebenarnya merupakan sinyal atau rambu-rambu yang mana dalam satu hubungan ya, ini bisa berarti hubungan mungkin pasangan yang sah tentunya ya, suami istri. Bukan yang tidak sah. Bukan yang tidak sah. Artinya pasangan yang mungkin dalam tanda kutip ya, ya kumpul kebo dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Ini yang sah ya? Ini yang sah. Nah, itu ada rambu-rambu yang nanti menjadi indikasi ya untuk segera ditangani ya. Kalau tidak nanti akan berlarut-larut dan akan menimbulkan konflik ya. Bisa secara verbal ya, membahayakan, mungkin secara fisik juga, dan dampak-dampak yang lain. Dan red flag ini juga berlaku mungkin untuk dalam satu hubungan pertemanan, bisa persahabatan atau dalam hubungan kemasyarakatan misalnya. Atau dalam keluarga pun juga ada kejadian itu ya? Iya, dalam keluarga sendiri ada, sampai dalam mungkin bisnis, dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi gimana Gus tentang apa red flag ini? Apakah ini juga menurut kita kan tadi ada bahaya-bahaya yang harus kita waspadai. Kalau agama kita itu apakah ada ajaran atau apa ya batasan-batasan bagi kita yang perlu kita waspadai? Jadi atau gimana Gus? Iya, tentunya ada. Jadi agama ini membawa solusi dan Allah ini mengutus para rasul, para nabi untuk membimbing umat dan tentunya agar selamat, berbahagia dan beruntung mulai dunia sampai akhirat. Nah, sekarang para nabi sudah tidak ada. Dalam artian wahyu tidak turun lagi, dan yang menjadi penerus adalah para alim ulama. Jadi innal ulama warasatul anbiya. Nah, dari merekalah kita seharusnya bergabung ya. Seharusnya kita mengambil pelajaran ya, menyatukan barisan agar tidak tersesat. Dan dari agama sendiri nanti tentunya sangat kompleks sekali. Jadi agama itu di situ ada tuntunan yang mulai bangun tidur sampai tidur lagi lengkap. Ada ya? Aturan atau ada tuntunan yang kalau kita mau mengikuti berarti ya hidup kita jadi selamat itu ya. Yeah. Bahkan Rasulullah juga kan diutus itu kan untuk menyempurnakan akhlak juga kan. Termasuk di situ kan ada etika dan norma juga kan Mas. Berarti kalau tadi ya red flag atau perilaku yang tidak normal itu ya, atau yang tidak sesuai dengan apa kebiasaan itu termasuk bukan dari bagian syariat Islam ya? Atau jangan-jangan orang tersebut itu tidak mengikuti syariat Islam dengan baik atau gimana Gus? Ya, itu banyak faktor. Ya, tentunya semua itu bermula dari akar, dari hati setiap orang. Jadi setiap jiwa itu punya pemimpin. Jadi setiap orang itu ibarat rajanya itu hati. Kemudian ada patihnya ya. Patihnya itu akal. Nah, antara hati dengan akal ini nanti mempertimbangkan, sedangkan anak buahnya ini adalah seluruh anggota tubuh. Bala tentaranya. Bala tentaranya. Jadi misalnya mulutnya nanti bisa berucap baik atau buruk, tangannya bisa melakukan kebaikan atau keburukan, sampai kakinya melangkah kemana, ke jalan kebaikan atau keburukan. Ini semua yang menjadi penentu adalah hati. Berarti kayak tadi istri terus membakar suami itu kan berarti ada masalah dengan hatinya kan di situ Gus. Katanya di situ cemburu juga Mas Anis. Oh, ada cemburu juga. Itu kan juga hati juga kan yang main itu kan. Nah, itu gimana Gus? Ya. Jadi berawal memang dari hati, semua ini sumbernya dari hati.
Jadi kalau tadi ada mungkin rasa cemburu, rasa kecewa, rasa dongkol mungkin marah, sehingga dilampiaskan, kemudian dalam bentuk kekerasan fisik, Iya, keras bahkan sampai terjadi pembunuhan itu. pembunuhan ya. Ini istri terhadap suami, ini berarti ibarat ya pasangan ya. Yang sudah sah gitu ya resmi. Yang sudah sah, sudah resmi, itu mungkin saja bisa melakukan kejahatan yang sangat brutal. Padahal ini belahan jiwa. Ya. Kalau bahasa Jawa, garwo, sigarane nyawa, garing nyawa. Nah Gus, kenapa kok jadi perilakunya jadi menyimpang seperti itu? Kan itu kan tadi hati, kemudian akal sebagai patih dan raja tadi ya. Apakah tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga panca indera itu jadi berbuat yang tidak baik tadi, artinya berbuat yang tadi membunuh atau kekerasan itu gimana guys? Ya inilah pentingnya bahwa Allah ini membekali akal dan di situ ada nafsu. Jadi antara akal dan nafsu ini nanti akan berperang. Manakala akalnya lebih menang, berarti dia akan lebih bijaksana mempertimbangkan akibat baik buruk. Kemudian manakala menang nafsunya, lah ini akan pasti ya berbuat keburukan, ya berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat kriminal, maksiat dan sebagainya. Jadi walhasil di samping ada nafsu tadi ya, nafsu ini juga ada faktor dari luar, yakni setan. Setan ini membisikkan kejahatan. Setan memberikan waswasah, ya, memberikan bujuk rayu, bisikan dan sebagainya. Nah, iblis dan keturunannya ini kan punya dendam kesumat ya, punya dengan manusia ya. Ya, punya semacam ya balas dendam yang harus ditebus ya. Jadi di situ semua manusia bagaimana supaya nanti terjerumus ke neraka karena iblis dan keturunannya ini ya. Ini sudah divonis semua ke neraka. Nah, bagaimana supaya manusia ini juga ikut terseret ke neraka? Makanya ada bisikan tadi ya, bisikan dari iblis atau setan untuk mengeridu manusia biar berbuat jahat itu guys ya. Dan ini menarik Mas Hanis ya. Gimana guys? Mas Hanis. Karena setan itu membisiki kejahatan keburukan, maka Allah mengirim malaikat untuk mengilhami istilahnya. Jadi kalau dari setan bukan wahyu ya. Kalau malaikat istilahnya ilham. Ya. Jadi manusia nanti ada semacam ilham tadi ya, atau petunjuk. Jadi kalau dalam hal mungkin keimanan ya hidayah, mungkin dalam hal kebaikan ya tadi ya istilahnya ilham secara gampangnya gitu ya. Jadi di situ memberikan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang mungkin konstruktif ya. Itu juga berupa bisikan atau gimana guys? Itu berupa ilham. Jadi kalau orang Jawa mengatakan wisik gitu ya. Jadi semacam ya wangsit. Ya, kalau orang umum mengatakan wangsit ya. Tapi itu malaikat. Jadi dalam hati pencerahan ada, gitu ya. Atau mudahnya gini guys ya. Ketika ada kayak semacam bisikan yang negatif itu dari iblis. Tapi kalau ada kayak semacam, kan ada yang istilah itu hati nurani itu dari malaikat itu atau gimana guys? Iya. Jadi kalau istilah tadi seperti saya sampaikan tadi, kalau waswasah itu dari setan berarti keburukan isinya. Kalau ilham dari malaikat isinya kebaikan. Yang kebaikan bahkan itu dari malaikat. Iya. Tapi jangan digambarkan seperti di film-film kartun itu ya. Yang di kanan kiri kanan kiri terus ada semacam gambar itu ya. Ada merah dan putih merah dan putih itu. Sayangnya ini merah sama hitam gitu. Ya, ini putih. Filmnya putih ini. Oh, berarti ada kayak gitu ya guys ya. Ya itu kenapa Gus? Ketika kita lagi kecewa, lagi sakit hati gitu kan. Itu terus terjadi sebuah kadang gelap mata. Jadi kayak kalap itu Gus ya. Kemudian melampiaskan sesuatu yang itu juga maksiat Gus. Gimana Gus biar bisa? Atau jangan-jangan ada tatanan yang keliru dari tadi. Ada raja, patih terus sama bala tentaranya tadi loh Gus. Apakah ada yang mungkin tatanannya yang keliru di situ?
Ya, itu kalau dicari akar permasalahan, mungkin dikembalikan ke masing-masing pihak dulu. Masing-masing Mungkin orang. dari suami istri itu bagaimana kesehariannya, mungkin interaksinya, kemudian Atau komunikasi mungkin gitu, komunikasinya, ya, termasuk mungkin saling, mungkin kalau suami istri kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi saling mungkin melengkapi ya, saling menyempurnakan, saling menutup aib, saling bekerja sama, saling menghormati ya, saling membantu dan sebagainya. Mungkin tadi suami istri nggak saling kan, mungkin yang satu baik, mungkin yang satu tidak destruktif mungkin tadi ya guys. Mungkin Itu ada yang bisa menjadi seperti pemicu itu. ya. Belum lagi nanti setiap orang yang damai ya, dalam arti luas maupun tadi ya dalam arti satu pasangan ya, itu tadi ada memang khusus ya setan yang diterjunkan untuk menghancurkan rumah tangga. Ini harus hati-hati ya. Ini semua pihak harus menyadari itu. Dan ini nyata. Setan itu kan musuh yang nyata, walaupun tak kasat mata. Jadi mereka itu nggak rela kalau ada manusia rukun damai, harmonis ya. Nah, harmonis, mungkin saling setia, pasti akan diganggu ya, diberi bumbu-bumbu mungkin yang bisa mencemarkan ya, bisa merusak. Begitu juga dengan hubungan pertemanan ya Gus, misalnya saya sama Mas Sanis gitu ya. Ya. Bahkan teman plek ya, teman dekat sekalipun kental itu bisa ambiar ya, bisa hancur. Itu berarti gara-gara tadi ya, apa bisikan setan yang bisikan setan juga kita terprovokasi kemudian jadi bertengkar atau bercerai berai gitu ya. Itu satu sisi ya. Mungkin yang dari alam sana ya, alam gaib ya. Mungkin dari alam syahadah, alam nyata itu bisa dipengaruhi banyak faktor ya. Misalnya dari sisi ekonomi mungkin terganggu ya. Mungkin dari sisi pergaulan di masyarakat ya, mungkin ada suara-suara tetangga mungkin. Kayak tetangga yang mempengaruhi ya, untuk berbuat jahat. Kadang kan kita terlalu memikirkan kata tetangga juga kan Gus. Misal tetangga ngomong apa terus kita jadi kebawa mungkin di rumah. Ya itu juga berbahaya. Harus ada filter, harus ada pengkondisiannya. Cara ini Gus, cara bagaimana kita bisa memfilter atau mengondisikan tadi hati omongan sebagai raja, pikiran sebagai patih, kemudian agar panca indera kita, tangan, kaki dan sebagainya itu bisa benar-benar terkondisikan dengan baik dan terciptalah kedamaian secara kebersamaan, secara kolektif itu gimana Gus? Ya, itu pertama tentunya dengan ilmu. Jadi semua harus ada ilmunya. Ilmu yang seperti apa nih Gus? Misalnya dalam hal berumah tangga harus ada ilmunya. Jadi bagaimana menikah, bagaimana dalam mungkin membina rumah tangga. Mungkin ya yang sederhana ya, misalnya memberi nafkah ya. Nafkah batin. Nafkah batin termasuk atau nafkah lahiriah ya. Mungkin dari segi tadi ya memberi nafkah secara lahiriah, mungkin ada yang merasa kurang atau bagaimana. Mungkin kalau batinnya belum terpuaskan atau bagaimana. Ya mungkin kalau cewek-cewek sekarang atau istri-istri sekarang ya Gus, itu butuh skincare atau dibeliin apa gitu kan Gus. Itu kan benar sekali itu ya. Itu bagian dari bagaimana kita bisa menjaga hubungan biar tetap harmonis Gus ya. Kan kita kalau misalnya pasangan cantik kan juga kita senang juga kan Mas Anis. Dan itu juga harus dirawat kan Mas Adi. Harus kita modali lah. Ya, benar sekali ya. Dulu umat-umat terdahulu itu mereka berzina itu sebabnya itu ya remeh ya. Jadi para istri ini kurang pandai merawat diri, kurang pandai memposisikan diri di hadapan suaminya. Bagaimana supaya suami ini tetap tertarik padanya. Jadi matanya itu tetap fokus ke istri, walaupun di luar sana kemana-mana. Ya, walaupun kerja. Nah, bayangkan misalnya saat suami keluar rumah ya, mungkin di tempat kerja atau mungkin di mal-mal atau di perkantoran dan sebagainya, itu mereka para lawan jenisnya ya itu tampilannya sangat menarik ya, mungkin modis ya. Ya biasanya SPG di mall. Nah itu kan standarnya kan tinggi sekali itu. Nah sementara dia ketika pulang di rumah mungkin sang istri menghadapi dengan mungkin wajah yang cemberut, kemudian baju yang mungkin lusuh, baunya juga menyengat ya.
Belum lagi dalemannya, maaf ini ya, tidak pernah dicuci dan sebagainya. Dan tadi ya memakai mungkin perawatan wajah, perawatan tubuh juga ya, mungkin fisiknya ya. Ini menjadi pemicu ya. Jadi wala taqrabuz zina. Jadi itu termasuk cara untuk menghindari perzinaan. Ya, khusus para istri-istri ini pandai-pandailah merawat dirinya ya. Terutama kepada suaminya. Terutama justru saat suami datang. Saat suami berada di rumah ini harus tampil semaksimal mungkin ya, tidak harus menor ya. Kadang ada suami yang nggak suka menor, suka yang natural ya. Itu ya ikuti saja naturalnya yang seperti apa. Inginnya suami apa ya, gitu ya. Itu kalau suami istri Gus, tapi kalau persahabatan Gus, kan kita juga mungkin di luar banyak sahabat, nggak di kampus, nggak di tongkrongan atau dimanapun kan di organisasi itu, bagaimana bisa kita menjaga hubungan baik biar tidak terjadi crash tadi ya Mas Aldi, tidak terjadi gesekan atau pertengkaran Gus? Iya, tentunya dalam persahabatan pertemanan itu perlu tadi ya saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Jadi harus saling kompromi juga. Ya, saling kompromi juga termasuk. Jadi yang namanya sahabat itu ya harus jujur ya. Misalnya temannya itu sedang dalam kondisi A ya harus bilang A, kondisi B harus bilang B. Misalnya kamu ini ada sedikit hal yang mengganjal ya, atau ada sedikit kekeliruan. Nah, ini bisa diperingatkan dengan cara yang baik ya. Jadi bukan berarti kalau sahabat atau mungkin teman akrab terus dibiarkan begitu saja. Nah, itu bukan sahabat namanya. Jadi dia berpura-pura kalau di depan temannya berpura-pura baik, ya. Tapi padahal di belakang menjelek-jelekan. Bisa terjadi. Itu kalau terlalu jujur juga repot Gus. Misalkan nih, saya Mas Aldi kan, Mas Aldi kamu tuh badanmu tuh loh. Terus saya ngomong macam-macam kan jujur itu Gus. Tapi kan bisa jadi kan Mas Aldi tersinggung itu. Nah tadi kembali ke tadi ya, dengan cara yang baik. Jadi bil ma'ruf. Jadi cara memberi nasihat tidak di depan umum, tidak langsung mungkin menusuk ya di depan dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak. Tapi dan itu mungkin tergantung kondisi Gus. Ya, kadang kan ada juga yang langsung ngomong malah dia lebih suka gitu loh. Yang penting nggak di depan umum penting, juga ya, kan? Yang penting tidak di depan umum. Kalau menasihati di depan umum itu hakikatnya bukan menasihati tapi mempermalukan dan mencemarkan nama. Iya. Kadang kan diomong-omongkan ke teman-temannya yang lain gitu kan. Dan harus menjaga hak-hak antar teman ini ya. Termasuk gimana? Kalau ada utang mungkin ya. Mungkin kalau ada utang, syukur-syukur dia mau membantu ya. Biasanya kalau satu teman ini sukses semua pada bergerombol. Tapi kalau dia jatuh susah, semua pada lari, takut menjauh ya. Menjauh, takut untuk dihutangi, takut untuk mungkin diseret-seret dan sebagainya. Mungkin kayak orang yang red flag tadi ya Gus. Manusia red flag itu kan juga orang yang nggak bisa kompromi dengan perbedaan kan Gus. Jadi kayak semuanya tuh inginnya sama dengan dirinya gitu loh. Itu kan ada unsur egois di situ kan. Nah itu kalau di situ bagaimana kita dalam masyarakat ya Gus, kita nggak egois gitu loh. Nah, terutama mungkin kayak tadi di persahabatan, terus juga di hubungan suami istri ya. Kadang kan suami pengennya dilayani, tapi dia kadang nggak melakukan kewajibannya juga gitu. Kita menuntut misal istri, kan ini saya belum punya istri, ini cuma membayangkan aja Gus. Nonton di film-film itu kan kayak gitu kan. Nah itu kadang nggak melakukan kewajibannya gitu loh Gus, untuk suami itu. Jadi nuntutnya banyak tapi kewajibannya nggak dilakukan Gus. Gimana Gus? Nah, jadi seharusnya semua saling tahu diri, sadar diri ya, tahu posisi. Jadi yang punya hak berarti nanti harus dipenuhi hak ini. Yang menjadi kewajibannya adalah yang pasangannya ya. Misalnya suami punya hak berarti kewajiban istri untuk memenuhi hak itu. Sebaliknya kalau istri punya hak berarti kewajiban suami untuk memenuhi kewajibannya itu. Kalau yang tadi pertemanan juga begitu. Jadi antar teman saling memenuhi hak dan kewajibannya, dan nanti akan tercipta hubungan yang harmonis, yang ideal dan seterusnya. Kan kayak tadi ada perbedaan pendapat itu Gus. Kan kadang misal kita pengennya piknik ke ke kota A, tapi Mas Anies misal
pengennya ke kota B, itu kan terkadang terjadi gesekan kayak tadi kan Gus. Kalau seperti itu gimana Gus? Nah tadi kembali berarti jangan mengedepankan emosi ya, jangan egois, jangan merasa pendapatnya yang paling benar yang harus diikuti. Jadi harus membuka ruang diskusi ya, harus bermusyawarah di situ mencapai mufakat, mencapai kata sepakat. Jadi titik temu. Seandainya yang satu ingin jalur puncak misalnya, yang satu ingin jalur pantai misalnya. Ya mungkin titik temunya ya cari yang pegunungan yang dekat pantai itu ada gunung gitu. Artinya biar semua terakomodir dengan baik Gus ya. Tapi kan gini Gus, kadang ya sifat ego manusia kan tinggi Gus ya. Tidak mau menerima pendapat. Terus kalau pendapatnya nggak disepakati atau nggak diputuskan, marah-marah, mutung. Itu cara mengatasi gimana Gus? Untuk tadi kan ada nafsu ya, nafsu kemudian akal, hati. Kalau yang mendominasi nafsu kan akal dan hati kan tidak bisa berkutik Gus. Gimana Gus? Berarti itu ada yang namanya penyakit hati. Itu ada sakitnya di hati. Penyakit hati bukan dalam tanda kutip, bukan sakit hati karena disakiti lawan jenisnya bukan ya. Dan juga bukan sakit yang medis ya. Mungkin hati terus ditusuk jarum atau bukan ya. Ini gimana, guys? Penyakit hati yang dari akhlak, dari sifat, dari karakter atau kepribadian seseorang. Jadi dari seseorang ini kan bisa muncul sifat-sifat akhlak-akhlak ya, yang negatif ya. Misalnya tadi kalau dalam bahasa agamanya itu ghadab itu emosional ya. Jadi temperamental, marah-marah ya. Kalau udah marah, wah nggak bisa diampuni, nggak bisa tanpa ampun ya. Itu gimana biar kita mengatasi marah juga tadi Mas? Nah, kalau ini marah dulu nih ya, sebenarnya banyak sekali penyakit hati. Nah ini marah, kita harus tahu sumbernya ya. Kalau mau jujur, yang menyebabkan marah itu diantaranya ya, di samping situasi, di samping mungkin keadaan ya, di situ ada setan ya yang menghembuskan amarah ya, dalam hati itu ya. Dalam hati itu bergejolak ya, cara Jawa ini umum. Nah nanti kalau sudah panas akan timbul amarah. Nah, amarah ini nanti tercermin di wajah, wajahnya memerah, mungkin sangar tadi ya. Kadang nafasnya terengah-engah, bicaranya mungkin wah hewan-hewan keluar semua ya. Kasar-kasar ya. Kasar-kasar. Kelabang, laba-laba itu semua. Termasuk bisa sampai ke fisik ya. Bisa melempar melempar barang atau menampar orang dan sebagainya. Itu dampak dari tadi sifat ghadab atau marah tadi ya, yang tidak diredam tadi. Itu salah satu sebabnya tadi karena situasi. Karena situasi juga bisa. Tapi kan situasi itu kan tidak bisa diubah Gus. Misal kita mengalami sesuatu lah, itu kan sesuatu yang di luar diri kita. Dan kita nggak bisa mengubah situasi itu loh. Nah, itu cara mengatasinya gimana untuk marah tadi sendiri? Tetap marahnya diredam. Kemudian itu ada resep ya. Misalnya dalam keadaan berdiri, duduk ya. Kalau duduk berbaring ya. Ini bisa berlaku saat suami istri bisa ya. Ini pertengkaran, ini salah satu resep saja. Wah ini saya pikirannya kemana? Oh maaf ya, ini kalau dalam rumah terus kalau ketongkrongan beda lagi Gus. Masa berbaring tiba-tiba? Ya, kalau mau cara yang lain itu pakai fasta'iz billah minasyaitonir rajim, pakai ta'awudz ya, atau pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu doa untuk perlindungan dari kejahatan setan, dari pengaruh-pengaruh setan. Biar tadi meredam amarah tadi ya. Amarah. Nah, kalau misalkan itu langsung wudu, ambil air wudu itu gimana Gus? Ya itu ada cara lain lagi, misalnya tadi ya wudu. Bahkan mandi juga, mandi besar atau mandi biasa Gus? Ya mandi sekujur tubuh. Mandi biasa. Ya, mandi biasa. Tapi kan nggak bisa di tongkrongan tadi Mas, masa tiba-tiba mandi gitu. Artinya itu kan salah satu cara biar kita tuh bisa redam amarahnya loh. Dia tidak melap-lap, bahkan tadi sampai fisiknya main kan, ketemu batu
lempar. Nah, pantas kalau demo-demo itu kan biasanya ricuh kan Mas Anis. Itu disemprot air berarti kan termasuk ada semacam water cannon. Water cannon ya, di blower gitu ya. Gus, ini mari Gus tentang bagaimana kita bisa menjaga hati biar tadi ya yang pertama tidak marah-marah gotep ya. Mungkin nanti ada ya beberapa lagi ya Gus ya. Tapi sebelum kita akan jeda yang mau lewat dulu. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam ini bersama Gus Akrom dan Mas Aldi. Nah Gus tadi menarik tentang bagaimana kita bisa menjaga hati biar tidak tersakiti, terutama sifat-sifat yang tidak baik. Tadi jenengan menyampaikan tentang gondop ya atau amarah. Nah, selain itu ada lagi Gus tentang bagaimana kita itu bisa benar-benar hati kita tidak terkontaminasi dengan hal yang buruk. Apa lagi Gus? Iya. Jadi penyakit hati itu banyak sekali. Di antaranya tadi kalau ghadab, sekarang ada lagi yang namanya hasad ya atau iri dengki. Jadi hasad atau bahasa Arabnya itu hasad. Itu adalah seseorang yang tidak rela ya ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Jadi intinya dia itu susah kalau melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Senang kalau melihat orang susah. Iya, benar itu. Jadi hasad itu seperti itu. Bagaimana supaya terhindar ya guys? Ya, bagaimana supaya kita terhindar? Ya nanti itu ya harus meyakini ya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menentukan, dan sudah ada jatah masing-masing. Jadi jangan cara Jawa ini meri-merinan. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Pokoknya jatahmu ya segitu ya diterima saja kan itu saya. Nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum ya, qanaah. Jadi mereka dianugerahi kenikmatan yang berlimpah mungkin dengan berbagai macam jenisnya. Dan tentunya masing-masing juga akan mendapatkan anugerah ya, mendapatkan jatah masing-masing. Dan sebenarnya mengenai banyak sedikit ya, mengenai kaya miskin, itu semua adalah ujian. Jadi mau kaya mau miskin itu ujian semua. Ujian semua. Jadi bagaimana menata hati, bagaimana menyikapi semua itu. Jadi rasa syukurnya, mungkin kesabarannya. Gus, gini Gus, misalkan nih Gus ya, kan pikiran negatif kan selalu muncul Gus ya. Tadi mungkin ada bisikan setan ya. Misalkan nih, loh itu kok ada tetangga nggak ngapa-ngapain tapi kok lancar-lancar saja. Bahkan malah beli motor, beli ini, beli itu. Melihara tuyul. Kan langsung muncul pikiran negatif. Nah, kemudian tadi sifat hasut kan muncul Gus. Nah gimana Gus cara menetralisir biar ini anteng nggak kemana-mana, nggak terprovokasi, gimana Gus? Jadi pertama tadi ya, hati harus ditata dulu dan bagaimana upaya untuk menyikapinya. Jadi misalnya ada tetangga yang beli apa-apa, kelihatannya kok ongkang-ongkang saja, tongkrong-tongkrong, tapi kok bisa beli motor dan sebagainya. Nah itu mungkin dia memang satu ya, jatahnya memang itu. Yang kedua memang dia punya cara ya. Kalau tadi Mas Aldi bilang, jangan-jangan melihara tuyul. Gini, bisa jadi dia punya amalan tertentu ya. Kita harus nonton saja. Kalau dia Muslim, mungkin dia punya wiridan tertentu atau punya amaliyah tertentu yang bisa mendatangkan rezeki. Namanya jalbur rezeki itu ada. Tapi masa ya nggak kerja Gus? Ya, kalau kerja itu secara lahiriah memang
Ya itu perlu ya, karena itu merupakan lantaran ya. Kan mustahil tiba-tiba langsung turun hujan tuh duit, ya. tiba-tiba Nggak mungkin tuh ya. tiba-tiba dilempari emas kan nggak mungkin. Jadi harus ada usaha di situ ya. Ada ikhtiar Ada ikhtiarnya mungkin berupa atau dagang atau mungkin cocok tanam dan sebagainya. Asal nggak usah biar turun bisa. Ya. Jadi kita harus berpikir positif Ya, saja. khusnudon Mas Aldi. Ya, sebentar. Misalkan ya teman-teman kita sudah nikah, kita belum ya khusnudon saja. Kan itu Mas Aldi ya. Husnuzon nanti ada jodohnya, ada waktunya gitu ya. Nah, tapi kan sekarang itu kan di era global ini ya Gus. Itu kan kayak semangat berkompetisi, berambisi itu kan muncul kan. Jadi kayak tadi tetangga punya apa, kita kadang punya ambisi juga untuk mendapatkannya gitu loh Gus. Padahal itu belum mampu sebenarnya kan. Atau ada konsep di Islam itu kan fastabiqul khairat itu tuh apakah seperti itu Gus? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah tadi kan misalkan tetangga beli motor, aku harus beli motor. Tetangga ngutang atau apa? Tetangga beli mobil, aku harus beli mobil. Padahal itu rumah belum beres. Itu gimana? Berkompetisi gitu loh. Ya, itu gini. Kalau secara kasat mata ya, secara umumnya itu memang kalau berupa harta itu memang kelihatan ya, kelihatan. Atau mungkin berupa jabatan itu mungkin bisa tampak lah ya, ketenarannya mungkin pengaruhnya. Nah, tapi itu semua duniawi ya. Jadi yang terpenting justru ya dunia tetap diraih, tapi jangan lupa akhirat ini yang justru berlipat-lipat kali lebih penting. Jauh lebih penting ya. Karena dunia ini kenikmatannya sesaat saja, sementara akhirat ini abadi. Nah, untuk fastabiqul khairat yang arahnya ke akhirat ini tentunya lebih utama ya. Misalnya kualitas ibadahnya, mungkin keikhlasannya, mungkin amal solehnya, macam-macamnya ya. Jadi seandainya di rapot itu ada semua ya. Mungkin sedekahnya ada, mungkin dia wakafnya ada mungkin ya, mungkin menolong orang ada dan sebagainya. Jadi dalam catatan itu ada semua amal kebaikan. Nah, kalau untuk urusan dunia itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting jangan menjatuhkan, jangan menjegal sana sini. Jangan menjegal sana sini, apalagi sampai menabur tanah kuburan mungkin. Mungkin sampai itu main bareng goib itu. Atau mungkin kalau secara lahiriah ya mungkin minta bantuan presiden untuk menutup usaha misalnya dengan pakai tanda tangan, pakai surat. Artinya boleh kita mengejar dunia tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Termasuk tadi mungkin jangan sampai kita kan punya kepentingan, tapi jangan sampai kepentingan kita itu dipenuhi dengan mengorbankan kepentingan orang lain gitu. Jadi maju tanpa mendepak orang lain, mulia tanpa menghinakan orang lain. Nah itu dalam hal kita menjaga diri kita Mas Aldi. Kemudian kan diri kita terjaga Mas Aldi. Kemudian ketika kita dengan orang lain kan harus benar-benar juga harus terjaga juga. Misalkan hubungan masyarakat, lingkungan di internal keluarga, kemudian keluar di tetangga di lingkungan RT, RW sampai ke satu wilayah kan. Negara mungkin ya. Kan sekarang seolah-olah zaman sudah maju, semua apa-apa sudah bisa di HP. Etika atau sopan santun sudah mulai berkurang Gus. Sudah mulai terkikis, bahkan seolah-olah itu hari ini sifat individualistik itu sudah mulai mengakar lah. Itu gimana Gus? Mungkin kita kehilangan budaya kita juga kan Gus. Kayak budaya kita kan di Jawa kan ada unggah-ungguh, terus bahkan bahasa itu kan juga bertingkat-tingkat kan, ada kromo, terus kromo inggil ya kan seperti itulah. Sekarang mungkin permasalahan seperti itu ya Mas Anies. Kalau di desa kan ada itu Gus. Kalau mau bangun rumah itu ada gotong royong sambatan. Terus kalau kerja bakti di lingkungan itu kan ada diumumkan Pak RT besok minggu pagi ada kerja bakti, semua pada turun untuk kerja bakti. Kalau sekarang kan sudah beda. Kalau ada duitnya ya ora mangkat. Gak diundang gak budal. Nah, itu gimana Gus? Ya, itu fenomena ya. Jadi perkembangan zaman ini memang menuntut perubahan. Ya, kesadaran kita sebenarnya ya. Jadi bagaimana nguri-nguri ya, bagaimana melestarikan budaya, mungkin adat, semisal tadi ya sambatan, atau mungkin unggah-ungguh, mungkin dalam bertutur sapa ya pakai kromo inggil dan seterusnya.
Nah, ini alangkah lebih baiknya kita menjaga yang baik, melestarikan yang baik, dan mengembangkan yang justru lebih baik lagi. Berarti kita tidak menutup diri dari dunia luar ya, kayak tadi dunia global itu kan juga mempunyai pengaruh budaya sendiri kan di situ. Ya. Dan akses internet ini sangat kompleks sekali, sangat mudah sekali, dan ini mengandung bisa mengandung hal yang positif maupun negatif ya. Ibarat dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Artinya juga pengaruhnya terhadap tadi ya, kebudayaan kita juga ada di mengikis gara-gara itu juga Gus ya, gara-gara internet itu. Ya, dan itu semua bisa disikapi dan mungkin ada pembinaan ya, dimulai dari keluarga tentunya ya. Dari dalam rumah ya. Dalam rumah kecil ya. Misalnya dimulai dari mungkin anak-anak kecil itu wah HP itu ngeri kalau tidak dikendalikan ya. Iya. Bukan hanya anak kecil saja, menginjak Orang remaja dewasa. itu aksesnya bisa kemana-mana ya. Mungkin akses yang negatif ya, entah itu mungkin pornografi atau mungkin sampai judi ekstremis online. ya, sampai radikalisme, terorisme, sampai tadi ya judi online juga. Iya. Sampai semua bisa diakses ya. Bahkan sampai akidah, keyakinan. Mungkin dari aliran dalam tanda kutip mungkin yang sesat menyesatkan itu bisa diakses juga. Nah ini perlunya bimbingan, kontrol, bagi seorang ibu atau orang tua kepada anaknya gitu ya. Jadi kita kan benar ngundang beliau di sini Mas. Kan beliau ini juga tokoh juga kan, yang bisa membimbing kita juga. Saya orang biasa. Nah itu kan satu cara Gus. Kan kadang juga HP kan masa nggak ini Mas Aldi mau ke kerja bakti, terus pakai aplikasi online, nyuruh orang untuk mewakili kan nggak mungkin Mas Aldi. Tapi kan mungkin saja besok juga ada seperti itu Mas Aldi. Gara-gara tadi dunia global yang sudah merajalela itu Gus. Nah dampaknya negatif dan positif menurut jenengan banyak mana Gus? Ya tergantung. Untuk mungkin anak-anak kecil itu ya dampak negatifnya sedikit. Nanti kalau sudah menginjak dewasa. Apalagi muda-mudi ya, darahnya darah muda, itu bisa sangat berbahaya kalau tidak ada kontrol. Kalau tidak ada mungkin tadi ya bekal-bekal untuk dirinya ya. Kan tidak mungkin ya kita itu terus mengawasi atau mungkin membimbing terus-menerus. Kan harus ditanamkan mungkin kepercayaan pada anak. Mungkin anak ini dibekali dengan mungkin ilmu ya, dengan kekuatan iman, dengan mungkin dia punya filter yang kuat ya. Mungkin juga perlu punya pemahaman bahwa ketika kita melakukan apa akan mendapatkan konsekuensinya kan. Itu perlu ditanamkan juga ke anak juga kan Gus. Jadi tentang konsekuensi tadi loh. Jadi dia mungkin bisa mempertimbangkan kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini, mungkin seperti itu ya. Diberi arahan seperti itu. Kalau di pondok pesantren Gus, kan itu kan juga anak-anak yang mungkin juga lagi asik asiknya main handphone. Apakah juga di sana boleh main handphone Gus? Gini, untuk pondok pesantren itu masing-masing punya aturan otonomi, sendiri. punya aturan masing-masing ya. Ada yang sama sekali tidak boleh. HP itu sama sekali. Ada yang boleh tapi di hari tertentu, di jam tertentu. Itu cara untuk mengontrol biar anak itu tidak terprovokasi oleh HP ya. Dan ada lagi yang kalau diumbar saya kira itu berbahaya. Apalagi mungkin di pojok-pojok kamar sampai di kamar mandi. Nah, itu bisa berbahaya sekali. Jadi dampak negatifnya itu akan lebih dominan kalau tidak tadi ya berangkat dari masing-masing individu untuk memproteksi dirinya, untuk memfilter dari pengaruh-pengaruh akses internet ini. Karena kan dilematis juga kan Mas Anis. Kalau kita misal membatasi, benar-benar membatasi itu kan nanti ketika misal anak keluar dari pondok itu kan tidak terbekali dengan teknologi juga kan Gus. Makanya tadi ada itu keluar dari penjara ya, nggak tahu apa-apa itu Gus. Malah kadang takutnya lebih liar gitu malah jadi tambah radikal, mudah diprovokasi oleh orang luar itu Gus. Itu yang dikhawatirkan. Jadi lulusan pesantren, lulusan mungkin dunia yang notabene itu 24 jam. Di situ agamis ya,
Tapi begitu jebol ya, keluaran situ, wah malah lebih liar, bagaikan burung yang dilepas dari sangkarnya. Ya. Wah bisa berbahaya. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah tapi jauh-jauh sebelum itu di setiap pondok pesantren itu akan membekali, akan membina, akan memperkuat ya akidahnya, mungkin keilmuannya, mungkin di situ juga ada doa-doa dari sang pengasuh, ada tirakat-tirakat. Jadi membangun pondasi untuk santri Gus ya. Tadi selain mungkin tentang penguatan akidah kan Gus, kalau kita berbicara manusia itu kan kalau secara menyeluruh kan nggak cuma hubungan antar manusia kan Gus, ada juga hubungan dengan alam, terus dengan aspek-aspek di lingkungannya yang mungkin bukan manusia gitu loh. Kalau di Jawa itu kan sangat kental dengan budaya mistisnya kan. Kita percaya dengan hal-hal gaib, dan juga di Islam juga kan seperti itu kan Gus. Kita juga mempercayai yang gaib. Nah itu etika atau mungkin adab untuk hal-hal seperti itu gimana Gus? Adab untuk kita bergaul dengan alam lah, gitu kan, dengan air, dengan tumbuhan, dengan tanah itu gimana Gus? Kan kadang juga gini Gus, ironi juga Mas Aldi, ketika orang yang benar-benar agamis sekali, ketika ada tadi bergaul dengan alam itu dikira syirik Mas Aldi. Iya. Kan gitu ya, kan ada apa namanya kalau di Jogja itu ada hewan atau kerbau yang digelari kiai. Nah, itu kan. Kemudian ada juga di gunung-gunung itu kan dikasih sesajen. Iya. Itu kan ada yang mengatakan itu syirik, tapi kan itu bagian dari bagaimana kita bisa bergaul dengan alam, harmonis dengan alam. Menghargai alam lah mungkin ya, termasuk hewan, tumbuhan gitu. Iya. Gini ya Mas Anis dan Mas Aldi, memang Allah ini menurunkan Nabi Adam di bumi sekaligus paket kelengkapannya. Jadi bumi seisinya ini memang diperuntukkan untuk manusia. Jadi semua untuk kesejahteraan manusia dan manusia khususnya ya. Ini diberi wewenang untuk mengelola, ya, untuk memanage semua, bagaimana supaya kelestarian alam ini terjamin dan tidak terjadi eksploitasi atau mungkin bahkan sampai pengerusakan. Pengerusakan alam. Ya. Jadi walhasil apa yang ada di alam ini manusialah yang bertanggung jawab, karena tadi ya kerusakan alam di dunia di daratan maupun lautan ini kan karena akibat ulah tangan manusianya sendiri. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa itu kesadnya? Nah, jadi tampak kerusakan di darat maupun laut itu karena ulah tangan manusia. Nanti kalau sudah terjadi bencana, kalau sudah terjadi malapetaka yang besar, ini mereka kadang menyalahkan alam, Gus. Makanya disebut bencana alam gitu. Padahal kan kita kadang yang mengakibatkan itu juga kan. Harusnya bencana manusia Mas ya. Harusnya bencana yang tanda kutip ya, itu bisa manusia secara langsung bisa. Contohnya misalnya mengeksploitasi tambang. Mungkin batu baranya diambil, mungkin gunung-gunungnya dikeruk, mungkin hutannya digunduli dan sebagainya tanpa ada pelestarian kembali, permajaan kembali ya, regulasi dan sebagainya. Nah, itu sekarang banyak Gus, marak Gus. Iya, itu berarti manusia-manusia yang oknum ya, tidak bertanggung jawab. Ya. Itu kalau secara langsung ya. Nah, ada kerusakan yang secara batinnya ya, misalnya orang ini terlalu banyak dosanya, banyak maksiatnya. Banyak orang maksiat, ini banyak melakukan pelanggaran apa yang telah digariskan oleh Allah. Mungkin kalau kayak di umat-umat terdahulu ada azab gitu ya guys. Ya, kalau sekarang kan ada azab. Kalau sekarang peringatan-peringatan atau bencana-bencana. Nanti adanya di neraka. Untuk umat Nabi Muhammad memang dipending, azabnya nanti di neraka. Totalan ya. Itu bagian dari kita jadi dampaknya kan ke kita Gus, ketika kita sering maksiat kemudian merusak alam kan juga kita yang merasakan. Contoh misalkan hari ini kan ada yang namanya global warming, pemanasan global. Itu kan dampak dari tadi kita merusak alam Gus ya. Di antaranya ya. Tapi kalau misalkan siang-siang hari Mas Aldi itu sudah tahu itu dampak dari kita manusia, tapi kenapa kamu masih ngeluh Gus Mas Aldi? Ya mungkin kan nyalahinnya manusia lain Mas. Bukan dirinya sendiri gitu ya.
kan ngeluh panas, ngeluh gerah macam-macam Gus. Itu kan juga nggak evaluasi diri lah maksudnya. Harusnya kan evaluasi diri. Oh iya, aku harus apa kan itu. Nah, itulah sifat manusia ya. Di antara karakter manusia, di antara sifat dasar manusia itu berkeluh kesah ya. Dia diberi kenikmatan malah lupa diri, sombong. Oh iya. Dia diberi bencana, baru dia ingat Kepada Allah. Dia mohon ampun dan sebagainya. Ada yang cara Jawa ngewohke ya. Dikai panas jaluk udan. Dikai udan malah Jaluk jaluk panas ngamuk-ngamuk. Dikai udan panas malah muni udan kethek. Nah, ini kan repot. Iya. Jadi manusia memang punya Tempatnya sifat berkeluh seperti itu. kesah, Ya, tempatnya berkeluh kesah. Ya. Jadi itu sebenarnya wajar ya keluh kesah ya Gus. Cuman perlu ada refleksi juga kan di situ. Iya. Kan takutnya nanti Gus, takutnya nanti kalau sering keluh kesah nanti jadi manusia radikal tadi loh. Membahayakan tuh kan tadi karena saking apa panasnya kemudian naik pitam, wajahnya itu jadi kelihatan merah merona, ada masalah di depan langsung ditonjok kan ya, itu kan bahaya Gus. Iya. Ya itulah pentingnya pengendalian diri ya. Dimulai dari tadi ya, hati. Jadi bagaimana menyikapi semua itu. Jadi kalau tadi misalnya ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, terus sini emosi ya, terus melampiaskan emosinya itu harus diredam. Jadi misalnya tadi keluh kesah ya, keluh kesah seharusnya tidak diutarakan ya, seharusnya tidak diumbar ya. Jadi istilahnya orang madul pangerannya, ora meleh ke pangeran ya. Jadi tidak menyalahkan Tuhan, tidak terus dia tidak terima atas dengan keadaan yang terjadi ya. Dia mungkin bahkan sampai mencaci Tuhan, sampai mungkin olah yang ono ini jebule kayak gini. Nanti dia bisa nggak terima dengan takdirnya itu ya. Tidak terima dengan takdir, bisa murtad. Gini Gus, kan takdir kan semua datang dari Allah. Khairihi wasarihi min Allah. Entah itu baik entah itu buruk, semua datang dari Allah. Kita sebagai manusia, terutama umat Islam, orang Islam ini, kan memandang itu kan jadi bingung ya. Baik dari Allah, buruk dari Allah. Padahal kita harapannya kan pengen baik. Nah, kita harapannya baik terus ya. Pengen baik terus kan. Nah, biar bisa menerima keadaan walaupun dalam kondisi terpuruk gimana? Ya, kita memang ini takdir ini menarik sekali ya untuk dibahas. Sebenarnya sebelum tercipta makhluk ini Allah sudah menulis takdir setiap makhluk. Jadi begitu makhluk ini diciptakan, kemudian dilahirkan ke dunia, ini sepakat dengan amalnya, dengan mungkin nasibnya ya, baik buruknya, amaliyahnya, rezekinya dan sebagainya. Nah dari situ seharusnya manusia ini dalam menghadapi takdirnya ya tadi ya nerimo. Dan ini itu jalan terakhir ya. Nerimo itu kan kalau sudah terjadi ya. Oh iya. Kalau belum semaksimal mungkin berusaha untuk bagaimana supaya takdir ini kita mendapatkan yang terbaik. Jadi walaupun ada takdir baik, takdir buruk, kita mengupayakan diri untuk bagaimana supaya jatuh ke takdir yang terbaik. Walaupun nanti yang jatuh takdir buruk, kita harus nanti ya ditakdirkan lain dari yang baik. Ya na'udzubillah ya. Sebab takdir itu ada yang sudah pasti, yang mubrom itu tidak bisa diotak-atik ya. Ada takdir yang mu'alak itu digantungkan pada usaha manusia ya. Gimana Gus? Ini menarik Gus. Kan ada yang pasti yang tidak bisa diubah kan? Itu seperti apa Gus yang tidak bisa diubah? Contohnya yang pasti itu ajal ya. Mati, kematian itu seseorang. Pasti. Itu pasti. Kalau sudah saatnya itu nggak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, tidak bisa maju mundur. Tapi kalau belum saatnya nanti ada hal-hal yang bisa merubah itu ya. Kemudian misalnya termasuk jodoh itu juga sudah pasti ya. Berarti kalau kita santai Mas Aldi ya. Kalau belum jodohnya ya belum pasti akan mental ya. Tapi kalau jodoh tak akan kemana. Ya. Tapi ya juga harus jangan berpangku tangan, bermalas-malasan. Ya harus berusaha untuk mencari jodohnya.
siapa tahu jodohnya ya memang disembunyikan, nanti ditampakkan pada saatnya yang tepat. Jadi sebenarnya urusan hasil itu urusan Allah dan kita hanya berproses kan Gus di situ kan. Iya. Walaupun kita kemudian proses itu kan tidak kemudian mengubah takdir Allah juga kan. Iya. Yang penting kan kita di ranah proses tadi kan. Ya, dan proses tadi bisa melalui usaha dan ada satu lagi doa. Doa ini bisa menolak takdir, bisa merubah takdir juga. Jadi Jadi ada yang pasti tadi Gus ya. Mati, jodoh apalagi Gus? rezeki. Ya. Jadi biar kita tadi nggak iri dengki Mas Aldi. Kan rezeki kita kan sudah ada yang ngatur ya. Allah itu kan. Kalau misalkan rezeki kita segini ya nggak usah iri dengan yang lainnya kan gitu. Dan itu kan yang membuat hidup kita kan tentram juga kan Mas. Dan nyaman. Jadi energi kita nggak habis untuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya kayak tadi nggak penting juga kan Gus. Untuk kita urusi juga kan. Kita hanya perlu berproses dan takdir fokus terhadap diri sendiri. Ya, hasilnya diserahkan kepada Allah juga. Itu yang mubrom, yang tidak bisa dirubah yang pasti. Selain tadi yang mubrom ada yang bisa dirubah apa Gus? Yang bisa dirubah misalnya ya tadi usaha-usaha seseorang, misalnya dia asalnya bodoh terus Jadi pintar. dia berusaha mau belajar ya, bisa pintar. Misalnya dia lapar ya, dia harus berusaha untuk makan. Nanti bisa kenyang ya. Gak semua digantungkan Allah ya. Ya. Tidak semua semata-mata hanya Allah saja. Itu seperti kaum Qadariyah. Atau tidak semua digantungkan semua manusia. Usaha manusia ini hasil usahaku misalnya, itu nanti Jabariyah ya. Nah, kita Ahlus Sunnah itu tengah-tengah keduanya. Jadi ada samping kita usaha, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu campur tangan Allah itu lebih besar daripada campur tangan manusia juga kan. Iya. Jadi muaranya ke situ. Semuanya Allah sudah menentukan, semua tinggal terlaksana. Dan semua akan indah. Dan kita juga nggak jadi manusia red flag Mas Anis. Kan terkadang begini Mas Aldi, ada harapan-harapan yang tinggi atau banyak, kemudian tidak tercapai. Kan timbul kecewa, timbul gelisah, timbul rasa khawatir, macam-macam ketakutan, sehingga menjadikan kita itu jadi seolah-olah itu Tuhan nggak adil, kan nggak gitu. Adil sama kita ya. Kenapa kok aku sudah begini-begini, tapi kok hasilnya malah nggak maksimal, orang lain itu malah nggak ngapa-ngapain, malah ini kan gitu kan. Itu apakah juga bagian dari bagaimana kita bisa menikmati takdir Gus? Kan juga hidup kan juga penuh tantangan, juga ada ujian-ujian yang harus kita lalui Gus. Ya, terima kasih. Ini, setiap orang punya ujian masing-masing, dan di dunia ini memang untuk diuji ya, keimanannya, mungkin keikhlasannya, ibadahnya, ketaatannya dan sebagainya. Nah, dari situ masing-masing orang ini hendaknya berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang baik, yang jauh lebih baik. Kemudian tadi ya, masing-masing orang harus menyadari ya bahwa usahanya ini terbatas dengan ketentuan dari Allah. Jadi kalau Allah sudah memutuskan, maka harus menerima, dan itulah yang terjadi. Menolak pun tidak ada gunanya. Menghabiskan energi. Ya. Harus menerima dan yakin bahwa itulah yang terbaik dari Allah gitu ya. Dan nanti ada balasan di akhirat. Jadi justru di akhirat ini nanti yang paling penting. Di dunia ini dalam rangka menciptakan bagaimana supaya di akhiratnya ini mendapat kebahagiaan yang maksimal. Ya, ini mungkin yang kita lupa Mas Aldi. Kita lupa dengan akhirat. Kita lupa dengan kehidupan setelah kematian. Akhirnya kita apa? Di dunia itu kan berbondong-bondong untuk menumpuk harta, keinginan kita. Padahal itu kita nggak butuh kan itu kan. Ini Mas Aldi, Gus, karena tadi sudah dikode sama kru. Ini mungkin kita akan akhiri, tapi sebelum akhiri ada closing statement buat pemirsa tentang manusia red flag, monggo Gus. Ya, terima kasih. Untuk menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang insan kamil, jadi harus dibekali dengan ilmu, dan ilmu yang diamalkan. Artinya tidak hanya melulu teori tapi dipraktekkan. Kemudian untuk red flag ini sebenarnya sinyal-sinyal atau tanda-tanda. Di manakala ada terjadi mungkin bendera merah, terjadi sinyal-sinyal keburukan, hal yang negatif, itu harus segera ditangani,
harus segera diselesaikan biar tidak berlarut-larut dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang nanti menuju kepada masyarakat yang jauh lebih baik dan negara bahkan dunia yang mengarah kepada kebaikan. Terima kasih. Ya, matur Gus sudah mau hadir dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, Cukup, tambahan Mas. ada nggak? Cukup. Oh, cukup ya. Cukup. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harukalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.